Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 langkah penting untuk orang Kristen menghadapi dunia ini dan kuasa kegelapan. Karena dunia ingin kita bersahabat dengannya, dan kuasa kegelapan ingin kita hidup di dalamnya. Namun, kita sebagai orang Kristen diberikan kekuatan untuk melawan dunia ini dan menghadapi kuasa kegelapan. Dengan 4 langkah ini yang Yakobus berikan kepada kita untuk kita mengerti. Firman Tuhan yang dituliskan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Yakobus, memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, otoritas untuk menghadapinya. Keempat langkah itu, yang pertama, tunduklah kepada Allah. Ini merupakan satu sikap tindakan yang nyata dalam hidup kita. Tunduk bukan karena ketakutan. Tunduk bukan karena kebutuhan sesaat. Tunduk karena kesadaran bahwa hidup ini tidak mungkin dapat dijalani dan dihadapi dengan berkemenangan kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik kehendak bebas kita, pikiran, kemauan, dan segala afeksi kita harus kita taklukkan. Demikian juga anggota tubuh kita harus kita serahkan kepada Tuhan sebagai senjata-senjata rohani. Tunduk kepada Allah berarti kita sungguh-sungguh di dalam Kristus dengan kuasa Roh Kudus menyadari bahwa setiap saat adalah peperangan, setiap saat adalah gangguan, dan kita harus berjuang melangkah ke depan, menaklukkan diri kepada Tuhan, dan memohon kuat kuasa Roh Kudus supaya sungguh menjadi saksi Kristus. Tunduk kepada Allah berarti kita sungguh-sungguh mematuhi perintah-perintahnya dengan penuh sukacita dan sukarela. Yang kedua adalah melawan iblis. Tentu kita sadari bahwa iblis punya pengalaman menggoda, menipu, mencobai manusia. Dengan kuat kuasa kegelapannya, ia berupaya untuk menarik kita dan membawa kita kepada kegelapan. Tetapi karena kita di dalam Kristus, kuasa terang Allah menyinari hidup kita. Kita perlu melawan, tidak membiarkan dan tidak mengabaikan. Kita harus berada di dalam posisi berwaspada dan berjaga-jaga. Karena memang dia terus berupaya menjatuhkan kita. Bagi mereka yang berada di dalam cengkeramannya, yang sudah berada di dalam kekuatan kuasa pengendalian iblis dan kegelapan, itu tidak akan ada gangguan lagi. Mereka hanya dimanfaatkan saja nantinya. Tetapi kita yang terus melawan kuasa kegelapan, terus melawan otoritas iblis, dan sistem-sistem dunia yang diberikan kepada dunia ini dengan kuasa kegelapannya, akan terus merongrong, mencobai, bahkan berupaya menipu, menjebak. Dengan kuat kuasa Roh Kudus kita melawannya. Dengan firman Tuhan yang melekat, meresap, dan kita jalani, kita sedang melawan iblis. Kita berperang melawan kuasa kegelapan. Tentu bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia, tetapi sistem dunia, kuasa kegelapan ini, yang berupaya mengacau balaukan dunia. Namun ada providensi Allah, ada pengekangan dosa dari Tuhan, dan sekali lagi, ada kemenangan dari pihak Tuhan untuk kita, asalkan kita hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita sungguh-sungguh untuk menyadari senantiasa mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah yang selalu membuka hati dan segala keberadaannya untuk kita datang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Benar, kita mendekat senantiasa kepadanya. Bukan hanya melakukan ritual keagamaan Kristen atau rutinitas daripada segala tata ibadah kita, tetapi mendekat kepadanya, lebih dekat lagi, lebih mendekat, mendalam. Ini berarti kita diminta oleh Tuhan untuk betul-betul menjaga diri. Mendekat kepada Tuhan itu gerakan yang ditarik oleh Tuhan sendiri. Kita diberikan anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Makin dekat Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin mematikan dosa, meninggalkan segala perbuatan jahat. Mendekat kepada Tuhan tidak hanya menghafal dan mengerti ayat-ayat Alkitab, tapi melakukannya setiap hari dalam berbagai bidang dan sisi kehidupan kita.
Entah di dalam perjalanan hidup kita seperti apa, perjuangan kita, pergumulan kita seperti apa, masing-masing kita punya hal itu, kita terus mendekat kepada Tuhan. Nampaknya kita berhasil, tetap harus mendekat kepada Tuhan. Nampaknya kita susah, tetap harus mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu anugerah, itu privilege, suatu kehormatan. Karena tidak semua orang bisa dekat kepada Tuhan. Kita bisa tahu, bisa kenal melalui bacaan-bacaan teologi, melalui ayat-ayat Alkitab yang kita bisa hayati dan bisa kita mengerti. Tapi mendekat kepada Tuhan itu tarikan anugerah yang membuat kita menikmati dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu kehadirannya, dan kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saat susah, saat senang, kita tetap semakin mencintai Tuhan. Yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita, supaya kita tidak sombong. Keberhasilan yang kita terima, dan kuat kuasa dan jerih lelah yang kita lakukan, semua itu harus disyukuri dengan kerendahan hati. Itu bukan karena kuat gagah kita, bukan hebatnya kita atau mampunya kita. Ya, benarlah bahwa kita punya kapasitas, kita punya niat dan kemampuan. Tetapi niat dan kemampuan itu Tuhan yang gerakan dan berikan. Dan kita bisa menjalankannya itu dengan penuh dengan belas kasihan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Menaklukkan diri, kerendahan hati itu berarti apa? Berarti bukan antroposentris, tapi teosentris, kristosentris, berpusatkan kepada Tuhan. Apapun pengalaman-pengalaman spiritual kita, pengalaman-pengalaman sosial kita, ataupun pengalaman-pengalaman budaya kita, kita harus tetap rendah hati. Apapun pencapaian-pencapaian yang kita sudah dapatkan, baik itu gelar, baik itu jabatan, baik itu rupiah, apapun itu, tetap kita harus belajar rendah hati. Dan dengan rendah hati kita tidak lagi berlaku sombong, angkuh, arogan. Keempat langkah ini, saudara, dituliskan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 4, ayat 7 sampai dengan ayat 10. Marilah kita sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.